Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu orang terluka saat sekelompok remaja menyerang remaja lain di Kota Bogor. Dengan berpura-pura sebagai anggota TNI, seorang pria di Kota Sukabumi menggadaikan 115 mobil rental. Warga sambut gembira ujian praktik SIM C yang tak lagi sesulit dulu. Dua begal yang gagal beraksi karena korbannya melawan di Kabupaten Bandung akhirnya tertangkap. Terungkap keduanya ternyata ayah dan anak. Pelaku sengaja membegal motor karena ingin memenuhi keinginan sang anaknya untuk memiliki motor. Pembegalan terekam kamera pengawas di Kompleks Taman Cibadoyut Indah, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung pada 29 Juli lalu. Dalam rekaman terlihat pemilik motor melawan para begal, namun korban akhirnya hanya kehilangan ponsel yang diambil pelaku. Setelah sepekan lamanya, akhirnya para begal ditangkap. Terungkap mereka adalah ayah dan anak, Jaka Iswandianto dan Ratman. Keduanya ternyata terkenal sebagai preman di Dayakolot dan menjadi residivis kasus penganiayaan dan pencurian. Saat ditangkap, pelaku Jaka sempat melawan sehingga dilumpuhkan. Sementara anaknya Ratman tak tampil karena masih di bawah umur. Di hadapan petugas, Jaka mengaku tengah di bawah pengaruh miras saat membegal korban. Saat itu, Jaka ingin memenuhi permintaan anaknya yang ingin mempunyai motor. Motifnya adalah sang anak dengan bapak diawali dengan minum-minuman keras terlebih dahulu. Kemudian setelah dalam kondisi mabuk, si anak minta dibelikan motor kepada bapaknya. Bapaknya nyampaikan, ya udah, sok atuh kalau pengen motor, ayo ikut. Diajak jalan sama bapaknya, kemudian ketemu dengan motor korban, sehingga spontan orang tuanya langsung beraksi mau merampas motor milik korban. Polisi menyita sepeda motor dan helm milik pelaku. Sementara ponsel korban sudah dijual seharga Rp1.000.000. Pelaku yang sudah 5 kali masuk penjara kini terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara anaknya dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang tentara gadungan di Kota Sukabumi ditangkap karena menggadaikan lebih dari 100 mobil rental. Uang hasil menggadaikan mobil rental dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Deretan mobil di halaman Polres Sukabumi Kota bukanlah mobil yang bermasalah karena surat kendaraannya tak lengkap. Ini adalah mobil rental yang digadaikan seorang warga yang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI. Agung Afrijal menjalankan modusnya dengan merental mobil dari beberapa pihak dalam selang waktu tertentu. Mobil yang sudah dirental lalu digadaikan ke penadah. Dari pengakuan korban yang merupakan pemilik rental, pelaku mengaku sebagai anggota TNI yang sedang menjalankan proyek sehingga butuh mobil rental. Bahkan mobil yang dirental lebih dari satu. Kecurigaan para korban muncul saat pembayaran rental mobil mandek di bulan-bulan berikutnya. Ngomongnya itu pinjam mobil itu untuk proyek di Jampang. Ya. Terus dia minta untuk penyewaannya itu 1 bulan ke depan. Tapi setelah sekian bulan pembayaran macet dari mulai bulan Mei, Juni udah tidak ada pembayaran, malah ada yang dari bulan sebelumnya juga, barulah kita curiga. Nah, pas begitu dicek, ternyata unit sama beliau digadaikan. Itu berapa sebulannya? Ada yang 6 juta, ada yang 6,5, tergantung jenis mobil. Ibu kenal pelakunya? Alhamdulillah saya kan ketemu langsung sama beliau, saya menyerahkan mobil langsung ke beliau, karena beliau kan mengakunya anggota TNI ya, aparat lah istilahnya. Penipuan ini sudah berlangsung sejak Desember 2022. Polisi mengungkap pelaku mengandaikan mobil rental dengan harga 20 hingga 30 juta. Uang itu dipakai pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelusuran, pelaku telah menggadaikan 115 unit dengan rincian 40 kendaraan di Kabupaten dan Kota Sukabumi dan 75 kendaraan di Jakarta. Saat ini kita sudah dapat mengamankan pelaku utama, Saudara AP, kemudian
4 orang sebagai berperan untuk pertolongan jahat ataupun penadah ataupun sebagai penyembatan untuk menggadekan daripada kendaraan tersebut. Selain Agung Afrijal, polisi juga menangkap para penadah mobil. Totalnya ada 15 warga Kota Sukabumi yang jadi korban penipuan pelaku. Polisi menyita 25 kendaraan yang digadaikan pelaku. Kini pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara, pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara, pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara, dan pasal 481 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Seorang pedagang di Karawang dipalak sekaligus diancam akan dibunuh oleh preman. Pelaku menganggap korban tidak memiliki izin untuk berdagang. Preman di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang memalak seorang pedagang karena dianggap tidak memiliki izin berjualan. Pelaku mengancam akan membunuh jika tidak diberikan jatah Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan dan meminta mengelola lahan parkir. Bahkan pelaku juga berkata-kata kasar kepada korban hingga anak-anak korban trauma. Usai menerima laporan korban, polisi segera menangkap Heri, pelaku pemalakan. Untuk modus dari pelaku adalah melakukan pengancaman dan melakukan ancaman terkait dengan akan melakukan pembunuhan ataupun melakukan untuk mengelola lahan parkir yang ada di wilayah tersebut. Pembunuhan ya? Pelaku orang mana dan? Kota Baru. Mengancam dengan senjata tajam. Masih dalam pendalaman, tadi hasil pemeriksaan sekitar 500 per bulan hingga 1 juta per bulan. Dari penangkapan tersangka, polisi turut menyita barang bukti baju dan celana tersangka. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menangkap 3 pembajak konten platform video.com. Para pelaku membajak siaran langsung pertandingan Liga Inggris tanpa izin, kemudian menyiarkannya di Instagram. 3 pelaku pembajakan konten ditangkap tim cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Para pelaku membajak siaran langsung pertandingan Liga Inggris dari video.com tanpa izin, kemudian menyiarkannya secara langsung di Instagram. Kasus yang diungkap ini adalah perkara tindak pidana transmisi ilegal. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli bidang informasi transaksi elektronik, bidang pidana, serta saksi ahli bidang merek dan indikasi geografis. Bahkan para tersangka telah mempromosikan situs judi daring saat menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Dari menggunakan aplikasi pihak ketiga, kemudian kode URL-nya di-copy dan bisa melakukan streaming secara langsung. Berarti penyematan aja. Penyematan ya. Yang bersangkutan mendapat sekitar 50.000 ya. Jadi nominal 50.000 selama proses berjalan. Kemudian hal ini menimbulkan kerugian hak siar bagi korban atau pelapor yaitu PT Video.com. Saya sampaikan kerugian yang diderita dari korban atau pelapor ya, estimasi sementara sekitar 1 miliar rupiah. Para tersangka diduga sudah menjalankan bisnis ilegal ini selama setahun di Bandung. Mereka menjual akses dengan harga Rp50.000 dan telah mengundang 14.000 orang menyaksikan siaran tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi kembali menangkap 1 penganiaya wanita di Jalan Pramuka, Kota Sukabumi. Motif para pelaku melakukan penganiayaan karena cemburu. Dalam rekaman video, tampak korban dianiaya oleh 9 pemuda di Jalan Pramuka, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Motif para pelaku menganiaya karena cemburu. Hingga saat ini polisi telah meringkus 2 tersangka. Sementara dalam penganiayaan dan 6 pelaku lainnya masih diburu. Pelaku yang diamankan kita menjadi 2 orang. Untuk sementara tim masih berada di lapangan untuk memburu atau menangkap pelaku-pelaku lainnya. Dari pihak kami juga kita menerjunkan tim untuk mengembalikan psikis terhadap korban supaya tidak ada trauma terhadap korban.
Sedangkan kondisi korban masih dalam pemulihan. Keluarga menyerahkan penuntasan kasus ini kepada polisi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.